Five, four, three, two, one. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgahlah Tuan di tebing tinggi. Assalamualaikum untuk semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast dan juga sahabat pemilih yang saya hormati dimanapun Anda berada, dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan, semoga kita semua sehat walafiat selalu. Perkenalkan, untuk pembawa acara pada kali ini yaitu host pembawa acaranya saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Anton Deri Tonga, sarjana filsafat Islam, selaku anggota komisioner KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan, koordinator divisi hukum dan pengawasan. Pada episode kali ini, teman-teman pemilih, sahabat-sahabat pemilih, yaitu episode yang ke-8 ya. Bahwasanya episode yang lalu telah kita lalui, mulai dari episode yang pertama sampai yang ke-7 itu sudah berlalu, mulai dari ada namanya materi logistik, ada namanya materi partisipasi pendidikan pemilih, dan juga teknis yaitu pencalonan, baik itu media sosial dan juga tentang pemutaran data pemilih dan lain sebagainya. Jadi tema kita pada hari ini yaitu menyangkut tentang divisi hukum dan pengawasan ya, divisi pengawasan tentang di internet, salah satunya media online di JDIH ya, JDIH, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, ataupun produk-produk hukum mengenai tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024, yaitu menata ulang demokrasi elektoral, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal atau pemilu daerah. Jadi tema kali ini yaitu tidak mengenai tentang yang namanya teknis pemilih ataupun yang lain sebagainya ataupun tentang data. Ini mengenai tentang pemilu ya, pemilu nasional dengan pemilu lokal. Jadi kali ini kita mengundang narasumber yang sangat spesial ya, yang sangat sudah banyak pengalamannya di bidang penyelenggara pemilu ya, baik itu pemantau pemilu atau penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Jadi kita sapa dulu narasumber kita, yaitu kita sambut abang kita atas nama Ujar Siregar. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Selamat sore kepada pimpinan KPU Labuan Batu Selatan, unsur pimpinan, ketua dan anggota, dan seluruh staf sekretariat KPU Kabupaten Labuan Batu Selatan. Oke, baik Bang. Jadi abang kita ini namanya Ujar Siregar STHI. Jadi pengalaman beliau di penyelenggara itu dan juga di pemantau pemilu sudah lama. Jadi saya bacakan profil beliau, bahwasanya pengalaman kepemiluan itu pernah menjadi ketua Panwaslu Kabupaten Labuan Batu ya, tahun 2012 sampai 2013, tahapan gubernur dan wakil gubernur, dan juga Panwaslu Kabupaten Labuan Batu ya, pemilu legislatif, DPR, DPRD dan DPD, DPRD Kabupaten di tahun 2013 sampai 2014, dan juga pernah menjadi Panwaslu, anggota Panwaslu Labuan Batu pemilihan Pilpres ya tahun 2014, dan juga peralihan dari Panwaslu ke Panwasli Kabupaten Labuan Batu
dengan pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun 2015 sampai 2016. Jadi langsung saja ya, kita langsung ke materi. Jadi bagaimana kabar Bang? Sehat Bang kan? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Itu yang perlu karena kesehatan itu adalah yang utama, ya kan? Jadi Bang, ini menarik Bang tentang materi kita kali ini, yaitu tentang apalah JDIH ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jadi JDIH itu ada undang-undang ya, ada juga keputusan, ada PKPU dan KPT, dan juga surat edaran dan juga surat dinas dalam Komisi Pemilihan Umum. Jadi kali ini kita bahas tentang keputusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 135 tahun 2024. Jadi Bang, mengenai tentang pemilihan ya, pemilihan pemilu nasional dan juga pemilihan lokal ini, jadi maksudnya apa ini Bang? Supaya tahu masyarakat apa ini, masyarakat pemilih Labuan Batu Selatan. Jadi kan banyak sekali rancu kadangkala bertanya mereka, kok bisa dipisahkan, dipecahkan gitu kan antara pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal atau daerah gitu. Nah, itu aja Bang, coba Abang jelaskan dulu supaya masyarakat Labusel dan juga sahabat-sahabat pemilih supaya mengerti gitu Bang. Terima kasih kepada Komisioner KPU Labuan Batu Selatan. Saya manggilnya Bung Antoni Ritong. Siap. Bung Antoni lebih enak dipanggil karena namanya itu mengena kalau digabung dengan panggilan Bung, kira-kira begitu. Betul. Sekalian saya panggil sahabat atau Bung, kira-kira begitu ya. Adapun latar belakang yang menjadi putusan MK nomor 135 tahun 2024 ini kan berdasarkan permohonan uji materi yang dilayangkan oleh seorang warga negara ketika itu, yang kemudian Mahkamah Konstitusi memiliki setidaknya, yang saya ambil beberapa sumber, memiliki dasar atau pertimbangan hukum yang kala itu hakim Mahkamah Konstitusi setidaknya ada 5 yang menjadi alasan kenapa harus dipilih, kenapa harus dipisah Betul. antara pemilihan presiden, DPD RI, pemilu legislatif untuk pusat yang serentak yang sebelumnya digabung dengan pemilihan legislatif tingkat provinsi, pemilihan legislatif tingkat DPRD kabupaten kota yang sebelumnya itulah dilaksanakan secara serentak, yang kemudian pelaksanaannya itu dipisah, digeser menjadi punya rentan waktu kurang lebih sekitar 2 tahun atau 24 bulan atau maksimal 2 tahun setengah, 30 bulan. 30 bulan menjadi terpisah antara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dipisah dengan DPRD kabupaten kota dan provinsi. Betul. Menjadi satu paket setelah 2 tahun atau 2 tahun setengah, 2 tahun 6 bulan setelah pelaksanaan pemilu nasional akan dilaksanakan pemilu lokal. Alasan yang menjadi alasan bagi Mahkamah Konstitusi setidaknya ada 5. Yang pertama, menurut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menguji, kan gitu, menguji antara Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang. Di situ kewenangannya. Kalau undang-undang dengan peraturan di bawahnya itu bukan ranahnya MK, tapi Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang yang satu tingkat di bawahnya adalah ranahnya. Kenapa memutus? Alasannya pertama, MK menilai
bahwa beban penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, atau di lembaga pengadilan DKPP, beban kerja terlalu berat. Yang tertumpu pekerjaan itu harus dilaksanakan kurang lebih sekitar 2 tahun menumpuk. Mulai dari pelaksanaan Pilpres, pemilu legislatif DPD, DPR, DPRD Kabupaten Kota, yang contoh tahun kemarin. Jaraknya itu dari tahun 2024, bulan 2 tanggal 14. Tanggal 14 bulan Februari 2024 dilaksanakan pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi. Setelahnya berjarak sekian bulan, di bulan November sudah kembali dilaksanakan pemilu kada Tahun 2000? tahun 2024. 2024 ya. 24 Tahun lalu lah ya, tahun pasca lalu. ya. Itu artinya bahwa pekerjaan itu terlalu berat menurut Hakim Mahkamah Konstitusi dilaksanakan rentan waktunya pemilu nasional dengan pemilu lokal. Sementara tahapan itu kan sudah dilaksanakan kalau untuk pemilu nasional itu maksimal 20 bulan. Nah, untuk pemilu lokalnya itu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2015 atau regulasi lain itu kan maksimal selambat-lambatnya 10 bulan. 10 bulan. Nah, MK melihat bahwa beban itu terlalu menumpuk, dikerjakan di hampir 2 tahun itu full, sehingga ada risiko yang ditanggung untuk penyelenggara pemilu khususnya pada level bawah, yaitu petugas KPPS, yang kemudian mengakibatkan korban jiwa yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi di tahun 2019 ya. Banyaknya petugas KPPS yang kelelahan akibat beban kerja yang terlalu tinggi. Betul. Nah, kemudian pertimbangan yang kedua itu adalah sehingga MK memutuskan untuk menggeser jarak waktu 2,5 tahun atau paling cepat 2 tahun itu adalah MK menilai ada kebingungan di dalam proses pemilihan oleh masyarakat. Kebingungannya itu dengan banyaknya jumlah suara untuk pemilu nasional yang selama ini kita laksanakan sampai 5 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten Kota, 5 surat suara dengan jumlah calon yang banyak. Ya. Untuk satu partai setidaknya paling sedikit ada yang 5 sampai 10. Itu kan pilihannya terlalu rumit, terlalu banyak, dan waktunya harus selesai pada saat itu juga dengan jumlah pilihan yang banyak. Sehingga menurut penilaian MK ini terlalu membingungkan pemilih untuk melakukan pemilihan. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga menurut MK adalah adanya masalah di dalam penyiapan kader oleh partai politik. Kalau ini tidak seperti yang sebelumnya dilaksanakan, tidak dirubah, MK melihat kader atau partai politik sangat minim waktu untuk mempersiapkan kader dengan rentan waktu yang begitu singkat untuk dipersiapkan menjadi calon legislatif, baik itu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, pada saat yang sama nanti berselang hanya 7 bulan atau 8 bulan harus mempersiapkan calon kepala daerah. Ini kan sangat singkat Bang ya. Singkat waktunya, dan partai politik dianggap tidak akan maksimal mempersiapkan proses kaderisasi. Sehingga apa yang terjadi? Partai politik akan memilih atau
mengambil calon-calon yang dianggap populer untuk dijadikan calon legislatif, tidak mengajukan calon yang punya latar belakang dari bawah atau sudah berkarir dari tingkat ranting, pengurus di kecamatan, pengurus tingkat kabupaten. Ini yang akibatnya yang terjadi karena tidak adanya waktu dan partai politik tidak kurang waktu untuk mempersiapkan proses pengkaderan. Itu yang ketiga. Yang kemudian yang keempat, alasan Mahkamah Konstitusi adalah ketika pemilu nasional tidak dipisah dengan pemilu lokal, yaitu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, ataupun pemilihan kepala daerah, maka yang terjadi selama ini adalah program-program atau visi misi menyangkut kedaerahan itu akan tertinggal atau akan tenggelam oleh isu politik nasional. Itulah yang terjadi selama ini. Karena tertumpu pada isu nasional, tokoh nasional, calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak terungkap, tidak tereksplor visi misi kedaerahan. Makanya oleh MK memutuskan untuk memisah dengan rentan waktu kurang lebih 2 tahun, 6 bulan. Agar apa? Agar isu nasional tersendiri dengan tokoh yang ditampilkan untuk capres, begitu juga ketika tersendiri nanti pemilu lokal, yaitu bupati, gubernur, DPRD provinsi dan DPRD kota, maka isu-isu kedaerahan, isu-isu lokal akan lebih menguat, lebih muncul ke permukaan, sehingga pemilu pun lebih konsen untuk memilih orang yang betul-betul peduli terhadap isu-isu lokal. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir adalah menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, rakyat atau pemilih cenderung mengalami kejenuhan dalam memilih karena harus memilih 5 surat suara sekaligus dalam banyak calon. Seperti saya katakan tadi, kalau itu dilaksanakan serentaknya tergabung pusat dengan daerah untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota. Tapi kalau dipisah DPRD untuk pemilihan presiden, DPD, DPR RI, setelah 2 tahun setengah DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan bupati wali kota dilaksanakan 2 tahun setengah atau 2 tahun setelahnya, maka pemilih lebih mudah memilih terhadap siapa calon perwakilannya di legislatif, memilih terhadap siapa calonnya sebagai bupati ataupun wali kota ataupun sebagai gubernur. Inilah alasan MK yang saya kira saya ambil dari berbagai sumber, saya kutip dari beberapa sumber yang menjadi alasan MK kenapa harus memisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Oke, baik begitu. Bang, terima kasih. Sahabat ngapel, sahabat pemilih, ngobrol asik pemilu Labusel. Jadi kita Bang ngobrol santai aja Bang kan, supaya lebih apa gitu kan. Apa namanya, karena ini saya lihat Abang terlalu santai juga menjelaskannya, sudah begitu panjang lebar ya kan. Panjang lebar penjelasannya, ada 5 poin tadi kan. Jadi sahabat-sahabat pemilu, sahabat pemilih, gini Bang, bahwasanya itu MK kan sudah mengeluarkan putusan ada 4 kali putusan. Oh ya. Ada nomor 22 tahun 2028 dengan suara terbanyak. 2008. Ya, ada PMK 2014 nomor 14 tahun 2023. Serentak ada 5 kota ya kan. Dan juga PMK nomor 55 tahun 2019 yang sedang dilaksanakan tahun 2024 ya kan putusannya. Itu modelnya serentak dengan 5 kota, model keserentakan. Jadi saat ini tahun 2024 dikeluarkan tahun 2025 PMK-nya ya kan, bahwasanya ada pemohon disampaikannya dengan putusannya MK dikeluarkan nomor 135, maka dibuatlah serentak
nasional, yaitu pemisahan pemilu lokal, pemilu nasional dengan pemilu lokal, atau pemilu daerah. Jadi kan berbagai sudah dikerjakan ya kan, putusan 2019 dikerjakan tahun 2024. Iya. Putusan tahun 2024 nanti akan dikerjakan tahun 2029 dan juga tahun 2030 atau 2031. Betul. Nah, ada namanya pemilu nasional dengan pemilu daerah kan gitu. Jadi kan pengalaman abang kan sudah pernah berlalu, mulai tahun 2012 sampai 2016 sudah menjalani kan. Jadi ini bagaimana menurut pandangan abang lah kan, selaku pernah penyelenggara pemilu dan juga pemantau pemilu, tentang edukasi lah bagi pemilih, teman-teman pemilih dan juga peserta parpol ya tentang putusan ini, dan bagaimana juga menurut pendapat abang gitu kan tentang narasumber lah realitas pemilu serentak ini, mengingat ya kan pasca yang telah kita lalui, sudah kita laksanakan realitasnya lah di tahun yang sama 14 Februari dan juga 27 November 2024. Ini kan sangat singkat ini Bang, kan sangat singkat. Ya. Itu bagaimana menurut pandangan abang lah? Terima kasih kepada Bang Antoni atas pertanyaan yang diberikan. Menurut hemat saya, putusan MK ini terhadap pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal ini sangat memajukan, atau dengan bahasa lain sangat menguatkan demokrasi betul, kita. Betul. Apa buktinya? Buktinya adalah putusan ini nanti akan memperkuat demokrasi. Betul. Memperkuat demokrasi karena secara tidak langsung nanti lembaga atau institusi penyelenggara pemilu akan dikuatkan dengan putusan ini. Saya ambil contoh. Ketika beban kerja itu dilaksanakan di rentan waktu kurang lebih 2 tahun, beban untuk pemilu nasional dan pemilu lokal diarahkan untuk dilaksanakan selama 2 tahun itu, maka yang terjadi adalah banyaknya persoalan-persoalan yang timbul dalam persoalan itu. Betul. Tapi ketika itu sudah digeser, beban kerja yang selama 2 tahun itu digeser ke tahun berikutnya, maka tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, apakah itu KPU dan jajarannya sampai ke bawah, apakah itu Bawaslu dan jajaran sampai ke bawah, menurut saya ini akan sangat menjadikan lembaga pemilu, penyelenggara pemilu itu sebagai beban kerjanya lebih proporsional. Ini menurut saya. Nah, dan putusan MK ini juga adalah persoalan yang terjadi ketika kita beberapa kali melaksanakan pemilu baik secara nasional maupun pilkada di daerah tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2004 pemilu nasional, pemilu tahun 2009, 2014, 2019, 2024, ya. Yang terakhir. Nah, itu kan menjadi evaluasi bagi kita bersama bahwa memang putusan MK menurut hemat saya adalah keputusan terbaik. Keputusan terbaik untuk penguatan kelembagaan terhadap KPU, terus pencerdasan terhadap pemilih atau masyarakat, sekaligus juga memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menyiapkan kader-kadernya melalui pendidikan kader politik, memberikan waktu yang cukup, yang banyak untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah, calon legislatif, baik itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun tingkat nasional. Begitu juga dengan calon DPD. Menurut saya seperti itu. Nah, kemudian parpol pada akhirnya nanti akan dikuatkan oleh keputusan PMK, keputusan MK nomor 135 ini. Menurut saya begitu, Bang Antoni. Masalah tentang
Abang bahas tadi kan tentang apa? Kesiapan kita lah dalam penyelenggara pemilu. Contohnya bahwasanya ada yang penyelenggara itu dari tingkat PPK kecamatan, dari tingkat TPS, Iya. dari tingkat apa namanya KPPS, ya kan? Sangat ini bisa dibilang dari 14 Februari sampai tahun 2024 dilaksanakan juga 27 November tahun 2024, ya kan? Terlalu mepet kali waktunya, ya kan? Iya, betul. Jadi ada kewalahan, ada juga yang bisa dikatakan meninggal. Itu dia. Jadi Bang, inilah bagaimana menurut Abang ini kan, bahwasanya dampak dari serentak 5 kota inilah dalam pilkada tahun yang sama, contohnya dikerjakan tahun semalam pasca itu kan, karena kan waktunya singkat, belum lagi selesai putusan sengketa PHP, DPR legislatif, ya kan, sudah masuk lagi pilkada. Iya. Ini sangat menarik. Bisa Bang jelaskan bagi teman-teman pemilih, karena waktu yang sama dia kan. Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang keputusan MK ini menurut saya harus kita respon dan disambut dengan baik oleh semua pihak, termasuk partai politik. Namun bila ada memang partai politik yang menyuarakan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap PMK ini, menurut saya itu adalah hal-hal biasa, karena itu kan diatur oleh undang-undang. Betul. Untuk melakukan undang-undang. Tapi bagi saya ini konsennya adalah putusan MK 135 ini sangat menguntungkan, sangat menyehatkan proses demokrasi kita, proses pemilihan kita. Sehingga apa yang dikhawatirkan selama ini, terjadinya korban jiwa akibat kelelahan, karena beban kerja itu luar biasa ketika misalnya tahun 2019 pencoblosan itu dari pagi sampai pukul 12 siang, setelahnya jam 1 nanti penghitungan suara sampai rekapitulasi suara. Nah, menurut beban kerja itu kan sangat berat, sehingga banyak yang kelelahan, yang masuk angin dan sebagainya. Tapi ketika ini sudah diputuskan, sudah digeser bebannya, pemilu nasional sebagian digeser ke daerah, contoh pemilihan legislatif provinsi, DPRD kabupaten kota disatukan dengan pemilu pilkada daerah calon bupati, wali kota, dan gubernur akan terbagi. Jadi saya yakin nanti juga KPU pusat ataupun DPR RI akan membuat turunan daripada keputusan MK 135 itu, undang-undang lebih sempurna, yang kemudian nanti akan dibuat menurut saya peraturan KPU yang akan disahuti oleh KPU nanti terhadap undang-undang dibuat DPR itu, untuk yang mengatur secara teknis lebih mudah nanti untuk baik pemilih maupun penyelenggara di tingkat bawah sampai ke atas nanti. Saya yakin dan percaya pelaksanaan pemilu ke depan, baik pemilu nasional dan pemilu lokal, rentan waktu pelaksanaannya itu tidak seperti yang kemarin. Saya yakin itu KPU juga akan melakukan semacam testimoni atau uji coba terhadap pelaksanaan 2 pemilu itu nanti, memakan waktu kira-kira sampai berapa kalau dilaksanakan. Misalnya pemilu nasional, mulai dari pencoblosan, kemudian penghitungan suara, dan rekapitulasi suara berjenjang dari kecamatan ke KPU sampai provinsi sampai pemilu sampai ke KPU RI. Saya yakin itu akan dilakukan uji coba oleh KPU RI, memakan waktu berapa, dan implikasi dampak nanti terhadap penyelenggara di bawah. Dan saya yakin hasilnya itu, melihat gambarannya itu nanti setelah dipisah, akan lebih meminimalisir, bahkan tidak ada korban jiwa, karena beban waktu tidak tertumpu lagi pada beban kerja seperti tahun-tahun kemarin. Menurut saya seperti itu. Oke, sahabat ngapel, ngobrol asik pemilu Labusel. Ini Bang Tahir, Bang Tahir. Iya, siap. Oke, Tahir Bang ya. Karena asiknya ngobrol, kita waktunya pun terlalu singkat ya kan. Terlalu lama juga. Kalau bisa memang lebih lama, banyak pembahasan kita bahas ya kan. Iya. Jadi dengan adanya pergeseran metode tafsir putusan MK dari 14/2013
PMK 55 tahun 2019 dan terakhir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 tahun 2024 akan dikerjakan nanti di tahun 2029. Jadi kan ini kan akan menjadi dilema, menggeser-geser metode penafsiran ini kan. Jadi sudah adanya undang-undangnya nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan juga undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada atau pemilu lokal yang kita sebut dengan bahasanya agak direndahkan gitu kan. Jadi ini kan apa namanya, dengan adanya PMK tahun 2014 ini banyak sekali apa namanya sangat jadi perbincangan Bang, dan juga banyak sekali yang pembahasan baik itu dari media lokal, media nasional dan juga media yang lain sebagainya. Ini apakah menurut Abang lah, apakah kita terima, apakah parpol mereka tolak gitu, parpol mereka terima, apakah mereka tolak gitu Bang? Karena kan yang peserta pemilih ini kan otomatis mereka yang sudah pengalaman di situ kan, karena parpol ini kan kadangkala tidak sesuai dengan aturan disampaikan MK, pasti ada penolakan gitu Bang. Betul. Gimana Bang itu? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya putusan MK 135 ini adalah angin segar. Angin segar ya Bang ya? Bagi perkembangan demokrasi tanah air. Kenapa? Pertama dengan alasan yang saya sampaikan tadi. Khususnya KPU. Ini makin dikuatkan dengan putusan itu. Makin dikuatkan dengan putusan MK itu, sehingga tidak akan terjadi seperti selama ini yang dianggap KPU secara berjenjang mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat bawah. Tertumpu pekerjaannya hanya sekitar kurang lebih 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Setelah itu tidak ada. Tapi ketika sudah digeser, sudah dikurangi beban kerjanya dari 2 tahun yang penumpuk itu, digeser ke 2 tahun setelahnya. Iya, betul. Sehingga pekerjaan KPU lebih proporsional. Dan pekerjaannya itu lebih terarah, lebih proporsional dan profesional. Saya yakin dan itu. profesional Bang ya. Saya yakin itu. Dan kepada partai politik memang yang menyuarakan atau melakukan penolakan, saya pikir di iklim sekarang ini adalah hal yang biasa. Itu kan kewenangan setiap partai politik, walaupun memang mereka adalah kontestan daripada itu pemilu sendiri, baik pemilu nasional ataupun pemilu lokal. Menurut saya itu adalah hal yang wajar akan melakukan. Tapi bagi saya ini adalah angin segar bagi demokrasi kita, dan KPU akan dikuatkan, akan menjadi permanen selamanya. Yang saya khawatirkan justru sebaliknya Bang Antoni. Gimana itu Bang? Ketika selama ini misalnya tidak ada putusan MK itu, tertumpu pada kerja 2 tahun, ada kemungkinan ada yang menyuarakan misalnya lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU sampai ke bawah akan di-ad-hockan karena tidak ada pekerjaan setelahnya. Tapi kalau sudah seperti ini, beban kerjanya akan terisi selama 5 tahun. Ini sangat diuntungkan bagi penyelenggara pemilu, apakah itu KPU sampai ke bawah dan Bawaslu sampai ke bawah. Itu menurut saya. Oke Bang, terima kasih. Tidak terasa waktu kita sudah di penghujung akhir di acara. Sahabat podcast, sahabat ngapel, ngobrol asik pemilu Labusel. Jadi untuk terakhirnya ini Bang, berikanlah kalau closing statement namanya. Untuk terakhir penyampaian bagaimana untuk para pemilih dan juga peserta pemilih parpol kita yang di masyarakat luar sana. Silakan Bang. Ya, terima kasih sahabat ngapel, ngobrol asik pemilu Labuan Batu Selatan. Pesan saya khususnya kepada warga atau pemilih Labuan Batu Selatan, ya mari kita sambut putusan MK ini dengan pandangan-pandangan atau respon yang menurut saya ini sangat menyehatkan demokrasi kita, atas pertimbangan MK itu. Menurut saya ini sangat menyehatkan, dan ini nanti akan melahirkan ketika dipisah nanti pemilu nasional dan pemilu lokal, maka isu-isu kedaerahan
akan tampil, akan lebih banyak tampil nanti. Dan tokoh-tokoh perwakilan kita di DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan akan lebih selektif dipilih oleh pemilih nanti. Dan ya saya yakin partai politik akan mengajukan calon-calon terbaik yang sudah mereka persiapkan memang selama ini di kader berjenjang, dan itu akan mereka tampilkan nanti untuk diajukan menjadi calon legislatif mereka nanti, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Saya yakin itu tidak akan terjadi seperti yang selama ini. Yang diambil adalah tokoh-tokoh yang populer. Saya pikir itu. Terima kasih warga Labusil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat pemilih. Tak terasa waktu sudah habis. Untuk kelanjutannya kita akan berjumpa di lain waktu dengan episode yang ke-9 next time. Semoga sahabat-sahabat pemilih untuk bisa lebih bijak dalam berkepemiluan ataupun melihat edukasi dalam pemilih, dan juga baik di pendidikan pemilih, baik itu generasi, masyarakat dan sebagainya. Tadi kan pertama diawali dengan pantun, maka seakhir pun juga Bang dengan pantun juga ini Bang, supaya ada ajakan pada masyarakat. Malam sunyi dalam lamunan ditemani terang cahaya bulan. Wah. Jangan golput, ayo berperan, suaramu penting untuk kemajuan. Luar biasa. Langit biru tanpa awan, burung-burung terbang beriringan, ayo gunakan hak pilihmu kawan, suaramu penting untuk masa depan. Oke sahabat podcast, sahabat ngapel, terima kasih kami ucapkan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.